Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang menurut saya memang pada akhirnya harus kita bahas. Topik kali ini saya kasih judul duet mualaf nggak ada obat. Ini adalah duet dari Ustadz Kainama dan Jesslyn, mualaf Jesslyn, yang ramai diperbincangkan oleh kelompok itu dan dipakai sebagai sebuah ya pokoknya jadi sebuah sensasi lah begitu ya. Nah, saya menggunakan nama nggak ada obat bukan karena saya karang-karang sendiri, tentu saja karena ini memang istilah yang dibukakan oleh Ustadz Ipung Atria dalam channelnya, dan dia menyebut Jesslyn sebagai mualaf nggak ada obat. Dan menurut saya memang nggak ada obatnya sih, nggak ada obatnya. Kombinasi dari antara kedua teman kita ini, Ustadz Kainama dan mualaf Jesslyn, di dalam video Ipung Atria eksklusif jawaban Jesslyn atas hinaan dibaptis 7 kali. Saya tidak merasa menghina sih, tetapi mereka baper sendiri dan kemudian mereka membuat video ini. Dan seperti inilah videonya. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Ini beliau ini dipersoalkan karena apa? Oke, saya besarkan sedikit. 7 kali baptis dianggap sebagai bohong. Mana ada orang dibaptis 7 kali katanya. Emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu, dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita. Kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap. Kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut, bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah dan saya mau dibaptis. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Kelihatan. Terutama para YouTuber yang mengaku dirinya apologet Kristen. Stop, jangan so tahu. Seharusnya air itu terus gitu tuh. Water under your body and soul, brother. Gitu kan? Water. With the water. G907 strong definition di blog terjemahkan Digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, khususnya untuk upacara wudhu. Sebelum wudhu itu kan harus menjeramah dulu. Kami umat Islam itu melakukannya seperti para nabi dan rasul melakukan baptis. Ya. Kami setiap hari dibaptis, wudhu dan mandi besar. Teman-teman, kita barusan melihat bagaimana kedua teman kita ini melakukan sebuah halusinasi. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat tentang duet mualaf yang gak ada obat, ketika mereka berusaha untuk membela satu dengan yang lain tentang klarifikasi baptis 7 kali, teman-teman ya. Dan ya, menurut saya mereka makin lama makin menjerumuskan diri mereka sendiri, makin kelihatan banyak anehnya, dan memang agak lain ini orang-orang. Karena itu kita akan iris habis teman-teman sesudah yang berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mohon maaf karena saya harus siaran dari luar kota, dan ini tidak seperti biasanya. Memang saya di studio atau di tempat yang biasanya saya siaran sendiri ya, teman-teman ya. Tapi saya minta masukan kalau misalnya ada dari saya mohon maaf kalau misalnya jaringan tidak terlalu baik, dan kalau misalnya teman-teman ada problem boleh tolong disampaikan ya. Nah, saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Shalom untuk Riani, shalom ya, shalom untuk Antoni Manggala, shalom. Shalom ya, Pak Andre lagi di luar kota, ini beneran ya, saya lagi di luar kota, saya lagi pelayanan di luar kota ya. Jadi baru tadi pagi ada 2 KKR, dan puji Tuhan ya teman-teman ya, kita dapat banyak jiwa ya. Lalu kemudian
Ada dari Henry Molioa ya, dari Poso, Shalom. Lalu ini apa sih? Belajar dari kuburan, no comment. Shalom dari Manado untuk Bro Patrick Lumuat ya, Shalom. Untuk Stevie David Koyong ya, Shalom. Iya, mohon maaf ya, ini agak macet-macet sinyalnya ya, mohon maaf. Shalom dari Surabaya untuk Hosea, Shalom. Lalu ada Rimhot Sidabutar, Shalom bro ya. Shalom dari Sleman, Jogja ya, Shalom. Ada Putri, halo ya, Shalom Putri. Lalu kemudian ada, oh ya, suara oke. Lalu Milan hadir, wow, ini Milan beneran. Wata ya, British kayak nama. Ini kita akan seru nanti ya. Lalu Shalom dari Pekalongan, Shalom untuk Jonathan, Shalom ya. Shalom untuk Von Prausen, Shalom dari Bandung untuk Jamie, Shalom. Lalu dari Kalimantan Tengah, Shalom. Wah, luar biasa. Teman-teman, saya mohon maaf, saya tidak bisa menyapa satu persatu karena saya antisipasi jangan sampai sinyal juga jelek. Jadi saya akan masuk dalam materi kita ya hari ini. Teman-teman, kita akan mulai dengan sebuah klarifikasi dari Mualaf Jesslyn soal baptis 7 kali. Kita saksikan sekali lagi tentang apa yang jadi klarifikasi dari Jesslyn dan kita akan iris habis klarifikasi dia ini. Mari kita dengarkan. Ini beliau ini dipersoalkan karena apa? 7 kali baptis dianggap sebagai bohong. Mana ada orang dibaptis 7 kali katanya. Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu. Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin. Kalau makin lama saya bisa 10 kali. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama. Kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik sebenarnya kepada jabatan yang lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang jauh lebih tinggi, pendoa syafaat ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita. Kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap. Kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut, bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah dan saya mau dibaptis. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. 30 kali bro. Perhatikan bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Kelihatan. Kelihatan, kata Ustadz Ipung. Dan itu kemudian menarik perhatian saya, teman-teman ya. Sangat menarik perhatian saya ketika Ustadz Ipung mengatakan, sebenarnya waktu saya dengerin apa Jesslyn ngomong, Ustadz Ipung mengatakan Jesslyn gak mungkin bohong karena gesturnya meyakinkan. Teman-teman, saya tidak tahu ya, kalau menurut teman-teman gesturnya Jesslyn meyakinkan atau enggak begitu. Apakah teman-teman melihat, oh ini Jesslyn sangat-sangat banget meyakinkan sampai-sampai bikin wow banget gitu? Coba teman-teman silakan komen ya. Kalau menurut Ustadz Ipung katanya penjelasan Jesslyn gak mungkin bohong. Jadi ini meyakinkan dan Jesslyn beneran baptis 7 kali ya. Oke lah, apapun lah. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, kalau Ustadz Ipung mengatakan, oh ini meyakinkan, Tidak pernah. ini meyakinkan Tidak banget pernah ada ya. batasan. Saya bilang, Ustadz Ipung bagaimana dengan kasus yang ini misalnya, yang meyakinkan juga? Kita saksikan sama-sama ya. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Kelihatan. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari. Ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. PBB lahir di Bandung. Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SMB di sana.
Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Wah. Itu berarti belum kenal sejarah. Lord Rangga, ya, Sunda Empire almarhum. Kita tahu bahwa Lord Rangga pun meyakinkan banget waktu dia mempresentasikan di depan semua orang. Ketika Sunda Empire mengatakan, meyakinkan, gaya bicaranya Rangga Sasana itu meyakinkan ketika dia bilang PBB NATO lahir di Bandung semua. Kalau misalnya ada Anda bantah, Anda tidak tahu sejarah, Rangga Sasana berani ngomong begitu dengan sangat meyakinkan. Kalau kita pakai logikanya Pak Ipung, sayangnya nih, berarti Sunda Empire juga betul, begitu kan? Kalau kita pakai logikanya Ipung Atria, Sunda Empire juga bener. Nah, itu logikanya gitu loh teman-teman. Anyway, terima kasih untuk Kak Elsya yang sudah jadi berkat ya. Jangan lupa siapkan stiker untuk Ustadz Kai dan Jesslyn dan siap ya. Oke. Jadi kalau misalnya gaya bicara meyakinkan jadi patokannya Ustadz Ipung, saya tahu Anda tidak bermaksud, tapi kalau ini jadi patokannya, maka Sunda Empire pun adalah kebenaran buat Anda, begitu loh ya. Nah, oke lah, kita lanjut soal klarifikasi yang sebenarnya, karena saya jadi salah fokus sama teman-teman kita yang saya nggak tahu ya, maksudnya cara pikirnya tuh agak lain memang ya. Tapi ya udah, karena menyangkut orang Kristen, katanya orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen itu katanya dituduh menjadi orang yang nggak ngerti dibandingkan Jesslyn. Ya udah, kita ngomongin ya, kita lanjutin. Retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu. Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin. Kalau makin lama saya bisa 10 kali. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama. Kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang lebih tinggi, pendoa syafaat, ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita. Kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap. Kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut, bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah, dan saya mau dibaptis. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. 30 kali kata Jesslyn, nggak apa-apa. Sebenarnya persoalan baptis 7 kali itu buat orang Kristen kami udah jelas sih, Ustadz Ipung, Kainama, dan lain-lain. Kami udah jelas, kami tuh ketawain aja. Karena bagi kami udah melihat ini aneh udah gitu. Ketika Jesslyn makin membela diri dan mengklarifikasi, katanya oh baptis 7 kali itu bener begitu ya, karena tidak ada baptasan baptis, jadi 30 kali lebih bagus begitu. Pindah gereja harus baptis, naik jabatan pelayanan harus baptis. Makin kesini kami makin dengernya makin aneh, karena bagi kami ini makin ngawur. Jadi tadinya nih mungkin ya, mohon maaf nih, mungkin nih ada yang mau percaya nih, ketika makin mendengar klarifikasi dari Jesslyn, makin tidak percayalah kami. Jadi Anda sedang melakukan upaya sia-sia untuk kemudian melakukan klarifikasi dengan cara yang beginian. Nih, ada satu teman kita ya, Bro Andreas Tambunan mengatakan, baru tahu saya kok setiap pindah gereja atau mau diangkat jadi pemusik harus dibaptis. Ini saya nggak usah saya ngomong, ini teman kita aja udah langsung ngomong. Kenapa saya dari Protestan pindah ke Katolik tidak perlu baptis? Karena baptisan saya dari HKBP berlaku di Katolik. Ini 2 gereja yang cukup strict soal tradisi. HKBP, Protestan, dan Gereja Katolik tentu saja kita tahu tradisinya kuat sekali. 2 gereja yang kuat secara tradisi saja tidak sembarangan dan serampangan urusan baptis. Jadi mereka bahkan saling menerima baptisan satu dengan yang lain. Sungguh jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Jesslyn ketika dia bilang tidak ada baptisan baptis 30 kali lebih bagus. Ini orang bicara dalam, saya nggak tahu ya, bicara dalam makin kesini dan makin kesana gitu loh. Bahkan dia mengatakan pindah gereja mesti baptis, bahkan naik jabatan pelayanan mesti baptis. Saya mohon maaf nih ya, saya adalah seorang yang melayani sudah belasan tahun di gereja ya, dan saya tahu betul tentang tradisi gereja. Saya dari karismatik tahu, saya dari
gereja yang konservatif Injili tahu saya, termasuk saya juga ngobrol dengan teman-teman Katolik, saya tahu. Jadi baptis itu tidak serampangan seperti itu, teman-teman yang Muslim. Mohon maaf nih ya, saya ngomong ya. Nah ini ada teman kita ya juga yang ngomong nih, Lamsihar Tampu Bolon ya. Nah, saya dari HKI ke Katolik tidak dibaptis lagi. Ya, itu loh. Jadi ini semua nih tidak ada baptis 7 kali, baptis apa itu tidak ada. Ini ada satu teman kita Desi Boya, baptis 7 kali di 7 samudra. Doli Noviedo, cuci muka di gereja kali apa kecebur di selokan, ngaku dibaptis. Hotma Panjaitan, mungkin maksudnya baptis itu mandi kali ya. Bro RB, rendam aja, nggak usah diangkat, lebih afdol. Ya, jadi gini, Jesslyn Esmeralda yang katanya nama baptisnya Esmeralda itu nggak usah maksa. Kalau udah ketahuan bahwa ini nggak bener, ini nggak normal, saya nggak bilang kamu bohong ya, tapi udah abnormal ini, udah nggak usah terlalu dibela-bela, nggak penting. Makin kamu bela diri, makin kelihatan bocornya gitu loh, dan itu mempermalukan kamu sendiri. Jadi saran saya mending kamu diem, ya, daripada kamu buka mulut, makin kamu jadi bahan ketawaan gitu loh. Teman-teman saya akan tertawakan kamu, ya. Thank you untuk Bro Trus yang boleh menjadi berkat. May God be with you ya, may God bless you. Nah, saya aja awal Katolik, ini Bro Patrick ya, dari GTI Tiberias ke GMS Mawar Sharon. Enggak tuh baptis ulang. Nah, ini Bro Patrick nih dari antara gereja karismatik aja ngaku tidak perlu baptis ulang. Jadi apa ya maksudnya Jesslyn? Makin kamu buka mulut, makin kamu tuh ngawur. Jadi sebaiknya nggak usah ngomong gitu. Nah, belakangnya tuh Kainama tuh, Ustadz Kainama kesayangan kita, ho aja kan dia kan, ho. Makin kacau lagi itu, makin kelihatan ngawur gitu loh. Ya. Nah, ini ada teman kita Jason bilang, makanya kok udah lama kan gak masuk gereja, mungkin lagi halu. Nah, saya dari Katolik ke GKT, Gereja Kristus Tuhan, tidak dibaptis lagi, cukup atestasi. Betul itu bro ya. Nah itu yang betul tuh kayak gitu ya. Thank you untuk Bro Michael Hutasoid ya. May God be with you. Nah jadi kalau Anda baca di live chat, Anda akan ketemu ada terlalu banyak cerita di mana kita itu orang Kristen yang normal. Kami itu tidak baptis serampangan. Kami itu tidak baptis sembarang-sembarang gitu loh. Tidak seperti kata Jesslyn, baptis 30 kali lebih bagus gitu. Baptis 30 lebih bagus, Jess. Kamu itu Kristen apa, Jess gitu. Kami bingung juga begitu. Bahkan dia bilang setahun sekali baptis juga bagus. Nah, jadi orang Kristen yang wajar, ya udah berarti kalau kamu tidak setuju ya berarti kamu nggak wajar kan gitu. Orang Kristen yang wajar adalah orang Kristen yang tahu banget bahwa perkataan Jesslyn ini udah ngelantur. Jadi Ustadz Ipu nggak usah membela gitu. Itu makin aneh gitu. Buat kami itu makin aneh ya. Kayak begitu. Nah oke, saya lanjutkan ya. Jadi makna baptisan buat orang Kristen itu tidak seperti yang Jesslyn bilang. Jadi naik jabatan apa? Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, masuk Kristen dari agama lain, baptis. Itu iya, itu betul. Lalu dia bilang pindah gereja, baptis. Itu tidak selalu dan jarang sekali gereja memberlakukan itu, ya. Paling misalnya ada beberapa yang agak-agak penafsirannya terlalu jauh, mereka minta baptis ulang. Paling. Tapi rata-rata gereja yang umum itu namanya atestasi tuh, ya. Pindah gereja, pindah sinode misalnya, itu namanya atestasi. Gereja pada umumnya itu tidak minta baptis ulang. Itu faktanya ya. Lalu kemudian Jesslyn bilang apa? Naik jabatan. Itu sama sekali tidak. Ya ampun. Itu terlalu berlebihan, terlalu lebay. Jadi, baptisan itu sendiri orang Kristen pahami sebagai tanda lahir baru. Baptisan itu sendiri orang Kristen pahami sebagai tanda pengakuan iman di hadapan jemaat, ya. Baptisan itu sendiri orang Kristen pahami sebagai tanda kesediaan untuk hidup dalam pertobatan. Jadi kalau arti dari baptisan adalah 3 ini, maka baptisan itu tidak diulang-ulang sembarangan.
Karena baptisan itu bagi orang Kristen tidak jadi sesuatu yang dipermainkan. Itu camkan itu baik-baik. Nah, ada teman kita yang bertanya, ini tahu-tahu saya lihat ada Bro Adi ya yang kemudian berkomentar ya. Bro Adi komentar baptis selam atau percik gak masalah. Mungkin ada teman yang bertanya metodenya ya. Jadi yang benar baptis apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Tapi saya sepakat dengan teman kita Bro Adi bahwa bagi saya metode baptis itu tidak masalah. Antara dua ya, selam dan percik itu bukan satu masalah bagi saya ya. Karena saya cukup firm dengan dasar firman Tuhan bahwa bukan metode yang sebenarnya Tuhan pentingkan, tetapi maknanya kembali ke sini. Ini adalah tanda lahir baru, ini adalah tanda pengakuan iman, ini adalah tanda kesediaan hidup dalam pertobatan. 3 hal ini adalah yang penting dari yang namanya baptisan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang namanya ini memperdebatkan soal masalah metode, bagi saya itu bukan esensi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada teman kita bilang, Bro Lamsihar ya, ini bro atau sis sih, mohon maaf ya, baptis tiap tahun itu orang bebal. Subatomo mengatakan, apakah Jesslyn lagi tes merasakan air beda-beda? Iya bro, katanya baptis di 7 samudra berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lucunya adalah Ustadz Ipung kemudian mengatakan, Ustadz Kainama, jelasin dong pada orang Kristen, bantuin Jesslyn. Kita dengerin. Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz K. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nomor konkordansinya G2871 masih ada ya, begitulah ya, itu ada nomor, karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air melalui, jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki. Pass by the water, pass, water under your body and soul, brother, gitu kan, water with the water, brother, gitu kan, kayak negro-negro ngomong kan gitu. Terus seharusnya air itu terus gitu tuh. Jadi bukan direndam kayak masuk ke kolam. Terus gini kan nih gini ke belakang. Kalau ada yang baik, digili lah. Masuk dia ke air, masuk semua. Sebetulnya bukan air merendam, bukan. Mestinya air itu lewat semua, lewat. Teman-teman merasa ada yang aneh tidak dengan penjelasan Kainama ketika disuruh untuk menjelaskan baptisan kepada orang Kristen karena polemik klarifikasi Jesslyn? Merasa ada yang aneh tidak? Kalau teman-teman perhatikan ini orang, makin kesini, makin kesana ini orang. Apalagi ketika dia mulai ngomong, what a brother. Teman kita mengatakan, ya saya maaf ya, Abang Kai lagi abok, lagi mabok maksudnya gitu loh. What a brother gitu ya, Phil Jordan ya. What a brother. Ini orang kalau saya perhatikan ya, makin kesana tuh makin kesini, makin kesana, makin aneh, bener kan bro ya, Bro Henry, makin bener-bener aneh ya. Maya mengatakan kenapa jadi stand up comedy nih orang ya. Bener, ini orang makin kesini, ini makin kesana. Kenapa? Ya kalau saya sih secara pribadi, saya turut makin berduka cita ya melihat, makin kasihan ya lihat Kainama begitu loh. Makin kasihan ketika melihat ada orang yang saya nggak tahu akal sehatnya itu apakah masih ada atau enggak. Nah, jadi Kainama alih-alih untuk membela mualaf Jesslyn, Kainama itu malah makin menghalu bilu kalau saya bilang ya. Kainama ini meracau soal metode baptis yang dibilang seharusnya tidak dibenamkan dalam air, melainkan harus dialiri air. Padahal sebenarnya esensi dari kenapa Kainama dikasih mic adalah harusnya membela Jesslyn yang bilang baptis itu boleh 30 kali. Kalau misalnya saya hadir di sana, yang saya tuntut bagi Kainama adalah
tolong berikan dalilnya. Nah, anggaplah begitu ya. Tolong berikan dasar pengajarannya Anda ho-oh ketika Jesslyn bilang baptis itu 30 kali, bahkan setiap tahun sekali baptis lebih bagus. Tolong berikan dasar tradisi gerejanya apa? Tolong berikan dasar kebenarannya apa? Anda sebagai seorang yang mengaku kuliah di Haifa, Israel, Leiden, Belanda, berikan alasannya. Bukan Anda makin meracau soal masalah metode baptis, benam atau dialiri air. Jadi Kainama ini makin ke sana, makin ke sini bener-bener. Makin gak nyambung, asal ngomong, asal ngemangap begitu loh. Dan mohon maaf Bang Kai, Anda makin terlihat kesana kemari begitu. Makin banyak bicara, makin agak lain. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kesalahan-kesalahan Bang Kainama ketika dia mulai buka mulut. Makin banyak bicara Kristen yang bukan ranahnya dia. Harusnya kamu bicara Islam aja. Harusnya kamu bicara ajaran Islam, ajaran Quran, hadis, sirah. Bicarain tafsir Quran, jangan bicarain Kristen. Karena makin bicara Kristen, makin ngawur Anda ini. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nomor konkordansinya G2871 masih ada lah ya, begitulah ya, itu ada nomor karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air melalui, jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki. Pass by the water, water pass, water. Dia bilang dengan clear, konkordansi G27 berapa tadi? 2871. Artinya apa? Air mengalir, baptiso. Nah, ini udah kelihatan Kainama kesalahan pertamanya dia. Kesalahan pertama dia adalah dia bilang konkordansi G2871, which means itu bukan baptiso. Itu adalah kope, yang artinya the act of cutting atau slaughter. Jadi memotong, bukan baptiso. Lalu Kainama dengan sangat kepedean mengatakan, ini ya kata-kata dia nih tadi ya. Dari konkordansinya G2871 masih ada lah ya, begitulah ya, itu ada nomor karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air. Dia bilang masih ada, maksudnya dia mau bilang dia masih ingat. Padahal ingatnya udah error gitu loh. Itu pun kalau misalnya Anda ingatnya cari-cari bahan kan, begitu kan ya. Jadi makin lama makin salah, makin lama makin keliru Kainama. Konkordansi yang Anda bilang, kode konkordansi itu keliru, itu bukan baptizo, kope. Tapi kita anggaplah mungkin Kainama ini keselip ngomong ya, slip of tongue ya. Nggak usah kita langsung bilang oh Kainama gini, enggak. Kita anggaplah dia slip tongue karena orang bisa slip tongue kan. Tapi mari nanti kita akan bahas soal baptizo di konkordans 907 kalau saya tidak salah ya. Jadi kita akan bahas nanti baptizo itu apa dan apakah benar seperti kata Kainama mengalir begitu ya. Nah, oke, kita dengarkan sama-sama. Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz K. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nah, baptizo itu BAPTIZO. Kenapa dia direndam? Karena sungai Yordan itu ngalir, Ustaz. Seharusnya baptisan itu mestinya pakai selang blambir, maksudnya apa? Pemadam. Dikucur dari atas, dia melalui seluruh. Jadi setiap tetes itu apa? Baptiso itu pass by the water. Makin gak kuat. Jujur ya teman-teman ya, waktu saya dengerin video ini saya makin gak kuat dengerinnya. Maksudnya ini orang-orang ini betul-betul di luar planet gaya pikirnya tuh. Baptisan Kainama dia bilang seharusnya baptisan itu pakai selang blambir. Pakai selang pemadam kebakaran. Saya bingung. Ini orang maksudnya saya nggak ngerti deh.
Selang pemadam, beneran teman-teman. Jadi ini orang tuh nggak mau ngomongnya itu bener-bener makin kesini, makin kesana betulan. Jadi ini orang apa ya? Dia ngomong baptiso itu harusnya tidak direndam, harusnya dialirin. Abis itu dia ngomong, oh jadi baptiso itu direndam karena airnya mengalir. Terus dia ngomong lagi, baptiso itu pakai selang pemadam kebakaran. Saya Bro Subatomo bilang begini, pakai selang sekaligus saja pakai talang air. Sri Mulat mode on gitu loh ya. Ngawur lo Kai, mandi dulu gitu. Ini daerah timur nih. Nah jadi katong orang-orang timur tuh, orang-orang Ambon, orang-orang timur, orang Manado, katong orang kalau dengar ini orang makin lama makin bingung ini orang tuh, makin kacau nih orang punya pikiran, punya otak gitu. Jadi makin kesini ini orang makin kesana, baptisan pakai selang pemadam kebakaran. Saya baru mau tahu. Saya baru mau tahu gereja mana yang pakai selang pemadam kebakaran. Saya nggak ngerti. Ini sih kacau. Ini sih kacau. Bener-bener kacau. Teman kita Bro Saran ya mengatakan mana ya Bro Saran kebayang pemadam kebakaran dengan gagahnya menjalankan kendaraan dengan bunyinya lalu mereka memadamkan umat yang dibaptis. Aduh, kacau. Jadi begini ya, teman-teman, ini orang ketika dia ngomong makin kesini tuh makin kesana. Oke, kita kembali kepada esensi deh ya. Esensinya adalah ketika dia bilang strong concordance lah, ketika dia bilang ada ya metodenya dia ya, kata baptiso. Kata baptiso itu strong concordance gate 907 ya, benar ya. Jadi ini artinya adalah memang dibenamkan. Nah, nanti di bagian akhir dari video ini saya akan jelasin kepada teman-teman penemuan arkeologi tentang kata baptiso ya. Dan ini naskah yang ditemukan 200 tahun sebelum Yesus ya. Jadi 200 sebelum Masehi. Jadi ada kata baptiso keluar pada naskah ekstra biblikal. Jadi naskah pada di luar Alkitab ya. Jadi ini adalah kata yang menarik karena kita kan kayak temukan maknanya tuh apa. Kenapa penulis Perjanjian Baru menggunakan kata baptizo ini untuk menggambarkan ritual baptisan ini ya. Jadi baptisan itu artinya dibenamkan. Nah, pada tradisi gereja yang lain ada ritual baptisan yang dilakukan secara percik ya. Dan ini adalah satu hal yang bagi orang Kristen atau tradisi Kristen hari ini tidak menjadi masalah ya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir dan ini menarik untuk dibahas. Karena itu teman-teman stay on pada live kali ini karena ini penting ya. Oke, saya melanjutkan pada jurus pamungkas Kainama yaitu cocok logi Google Translate. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Terutama para YouTuber yang mengaku dirinya apologet Kristen. Stop, jangan so tahu. G907 strong definition di blog terjemahkan, kita dengarkan kata Ustadz Ipung berdasarkan Bible, jangan so tahu baptiso itu apa. Baptizo dari turunan G911 untuk membenamkan, menenggelamkan, digunakan dalam Perjanjian Baru untuk upacara wudhu, khususnya untuk upacara wudhu. Sebelum wudhu itu kan harus mandi janabah dulu. Dan kami umat Islam itu melakukannya seperti para nabi dan rasul melakukan baptis. Ya. Kami setiap hari dibaptis, wudhu dan mandi besar. Jadi seperti biasa, Kainama menggunakan jurus pamungkas, cocok logi Google Translate. Lalu kemudian Ipung Atria mengatakan, kami umat Islam lah yang melakukan baptis atau wudhu. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, Ipung Atria, dengarkanlah perkataan atau klarifikasi dari MUI Jawa Timur ini. Ini MUI loh yang ngomong.
Mari kita dengarkan. Dari Majelis Ulama Indonesia Jatim, Pak ya. Ya, boleh. Wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu, dan Siap. saya berharap bahasa-bahasa itu jangan jangan Sampai. menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Oh, udahlah, kan kayak gitu. Sudah selesai. Kalau MUI Jatim bilang itu adalah beda dan itu berlebihan, ya kita ikutilah, kan gitu. Mulai sekarang kita harus memahami wudhu itu adalah baptis. Itu saya salah berarti. Itu keliru besar itu. Jadi ceritanya Zuma, ya ini si Umar dan Zuma tadi mengatakan bahwa kalau ada muslimin atau ustadz yang menyamakan baptis dengan wudhu, itu salah. Jangan dilakukan. Jadi nanti kalau ada Viro, ini Viro kemana, saya kangen ya, Viro kok nggak dateng ya, atau sama yang lain ya, siapapun itulah, jangan menyamakan baptis dengan wudhu itu ya. Itu Ipung Atria, kenapa saya katakan Pak Ipung, Anda ngelawak di sini ya. Jangan menyamakan baptis dengan wudhu. Ini saya bingung ya, Ayah Sofia ya. Mereka tuh nggak satu server sama MUI atau bagaimana? Atau jangan-jangan di dalam agama Anda berbeda satu pikiran dengan yang lain, jangan-jangan ya. Ya, itu urusan mereka ya. Tapi anyway, kita mau bicara soal baptisan yang dibilang wudhu. Nah, kalau teman-teman agak bingung tadi dari video yang tadi, ini kok kayaknya Ipung tiba-tiba baca. Nah, saya ambil cuplikan video sebelumnya supaya teman-teman dapat konteks. Kainama ngomong sama Ipung soal baptisan itu adalah wudhu. Saya perdengarkan kepada Anda semua. Mari kita simak. Bersama Al-Ustadz Ahmad Kainama. Nah, Oke, sorry. Suaranya apakah kegedean? Saya kecilin sebentar ya. Oke. Mampu menjelaskan tentang materi ini, akan kami berikan hadiah piala. iyalah. Yang mana yang benar? Titik 2. Apakah orang Islam mencuri istilah-istilah Kristen, atau orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam? Tadi kan baptis, kita sudah jawab. Yang mencuri istilah baptis itu orang Kristen Dari Strong Concordance G907. Itu antum curi istilah itu. Baptiso tidak pernah ada orang Yahudi mengenal baptiso. Yesus tidak pernah kenal baptiso. Yohanes putra Zakaria tidak pernah mengenal kata baptiso, itu dicuri. baptizo. Tulisannya seperti ini. Ya. Baptizo. Geser ke bawah coba. Geser ke bawah. Anda curi. Yesus tidak pernah pakai kata baptiso. Yohanes putra Zakaria, Nabi Allah, tidak pernah pakai kata baptiso. Haram Anda. Untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat whelmet, yaitu bahasa sepenuhnya hanya digunakan dalam perjanjian baru. Hanya digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, khususnya secara teknis tata cara baptisan Kristen. Membaptis ya, mencuci. Nah, dari video ini Anda akan ketemu bahwa inilah yang jadi dasar pemikiran mereka, bahwa ketika di Google Translate, Strong Concordance tadi itu, ketika di Google Translate ditemukanlah bahwa terjemahan Google Translate di bahasa Indonesia adalah wudhu. Nah, makanya dikatakan wudhu. Subatomo ngomong, Anda mencuri selang pemadam kebakaran. Oke, lanjut ya. Jadi wudhu itu dalam Google Translate itu Kainama menunjukkan, oh ternyata Alkitab mencuri istilah wudhu. Jadi baptis itu disebut adalah hasil curian dari istilah Islam wudhu. Nah, Anda bisa lihat nggak ada permasalahan logis dalam metode Kainama ketika dia mengcopy lalu dia terjemahkan pakai Google, mencari kecocokan dengan istilah-istilah Islam. Dan ketemulah kata ablution. Kata ablution ini digunakan oleh Strong Concordance dalam bahasa Inggrisnya. Anda teman-teman bisa lihat di sini ceremonial ablution. Ceremonial ablution ini diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia disebutkan upacara wudhu. Ya. Nah, ini jadi sebuah kesimpulan sesat bahwa oh ternyata
kata baptizo ini berasal dari kata wudu. Nah, ini cara-cara kainama yang benar-benar metode velat-velit yang ngelantur ancur-ancuran. Kenapa begitu? Ya, tolong logikanya tuh dipakai. Ajaran Islam dan wudu dan istilahnya itu muncul di abad ke-7. Sedangkan tradisi baptisan Kristen itu setidaknya dipraktekkan sejak zaman Yesus. Dan tulisan Lukas itu pada abad pertama. Abad pertama, bukan abad ke-7. Di mana-mana yang dikatakan mencuri itu tidak bisa dari abad yang pertama, mencuri dari abad ke-7 itu tidak bisa kainama. Yang ada, silakan ambil kesimpulan sendiri. Pokoknya yang pasti tidak mungkin abad pertama mencuri dari abad ke-7, itu tidak mungkin. Tidak mungkin abad pertama mengambil istilah dari abad ke-7, itu tidak mungkin kainama. Yang namanya logikanya dipakai, begitu kan ya. Thank you Jack for your blessing ya. May God bless you ya. May God bless you. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, jadi pertanyaan kita, kenapa Strong Concordance ketika ditranslate kok jadi wudu, dari baptizo itu kok jadi wudu? Kata ablution yang dipakai di dalam terjemahan bahasa Inggris atau definisi bahasa Inggris dari Strong Concordance adalah kata yang lumrah. Jadi ablution itu bukan cuma milik Islam, wudu bukan, tetapi juga misalnya dalam acara keagamaan itu istilah yang dipakai untuk pembasuhan, penyucian. Misalnya pada praktik-praktik agama yang lain kalau ada pembasuhan namanya ablution. Nah, di dalam konteks bahasa Indonesia, karena kita mayoritas umat muslim, tidak heran Google Translate kemudian menerjemahkannya sebagai wudu. Begitu, itu tidak heran. Bukan karena Google Translate menerjemahkan wudu, lalu itu berarti bahwa baptizo mengambil dari wudu dan baptizo itu artinya wudu. Itu tidak sama, itu tidak sama ya, tidak sama. Nah, jadi jelas kalau baptisan itu mengakar dari Islam, ya tentu saja ditulis dalam Strong Definitions. Nah, jadi begitu ya cara mengertinya ya. Freeman mengatakan logika Doraemon. Ya, itulah logika Doraemon ya. Mungkin kainama bisa melakukan perjalanan waktu. Ya, itulah Subatomo ya, teman kita ya. Jadi itu caranya kainama. Oke, kita ngomongin soal baptisan. Ini kita akan masuk di segmen terakhir, teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan tentang baptisan dari naskah pada tahun 200 sebelum Masehi. Nah, ini sebagai sebuah pengetahuan buat teman-teman. Saya ngomongin soal baptisan ya. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan yang menurut saya bagus banget berdasarkan naskah sejarah atau bukti sejarah. Thank you untuk Bro Iwan Sanjaya. May God bless you ya. Jadi ini adalah sebuah tulisan yang didapat dari naskah seorang poet ya, seorang penyair dari Yunani bernama Nikander. Nikander ini menuliskan dalam naskahnya tentang cara untuk membuat acar. Nah, ini menarik ya. Jadi di tahun 200 sebelum Masehi, Nikander menuliskan tentang bagaimana caranya membuat acar ketimun ya. Dan acar ketimun ala Nikander itu caranya cuma dua, teman-teman. Pertama, ketimun itu dibersihkan, lalu direndam di air panas. Direndam itu menggunakan kata bapto ya. Direndam pada air panas. Setelah direndam di air panas, Nikander mengatakan angkat itu ketimunnya. Jadi kata bapto ya, nanti pada ini kedua, Nikander mengatakan begini, setelah dibapto di air panas, ketimun itu dibaptizo pada ramuan cuka. Nah, itu menariknya ya. Jadi kata bapto, kata baptizo itu direndam, tidak seperti kainama yang halu kesana kemari, dialiri lah, pakai selang pemadam kebakaran lah, lalu kemudian makin kesini makin kesana ini orang ya. Jadi kata baptizo itu ini kata baptizo. Buktinya di naskah pada tahun 200 sebelum Masehi oleh seorang bernama Nikander ya. Dan tentu saja Nikander ini bukan Kristen ya, bukan Kristen, dan Nikander tidak pernah tahu baptis Kristen, tidak.
Tapi kata yang sama, kata bapto dan baptizo, dipakai oleh Nikander untuk menggambarkan ketimun yang direndam, ya. Jadi ketimun yang direndam itu dibenamkan di dalam air atau dimasukkan di bawah batas air. Jadi itu dimasukkan ke dalam. Itu kata baptizo. Nah, sekali lagi, baptizo ini kemudian diadopsi oleh para penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan baptisan. Nah, kayak gitu cara pikirnya ya. Nah, menariknya adalah di dalam naskah ini kita menemukan thank you anyway untuk Gabriel yang telah jadi berkat. May God be with you ya. Satu lagi. Kita kembali. Jadi acar yang telah direndam ini, teman-teman, menariknya adalah mempunyai sebuah meaning bahwa ketimun yang sudah dibenamkan dalam ramuan cuka, baptizo, itu akan berubah rasa. Jadi kalau kita makan ketimunnya, teman-teman, tidak lagi berasa ketimun, raw ketimun, ya. Jadi ketimun mentah ya, atau ketimun rasa ketimun, udah nggak rasa sayuran belaka, tapi ketimun yang sudah direndam ketika kita makan sudah berasa asam manis. Nah, itu arti baptizo. Jadi baptizo ini ketika dipakai oleh orang-orang Perjanjian Baru untuk menggambarkan orang Kristen yang dibaptis, artinya adalah ketika kita bangkit, kita sudah menjadi manusia baru. Jadi kita sudah tidak lagi jadi manusia lama, tidak jadi ketimun yang lama, ketimun yang rasa ketimun doang, tapi sudah menjadi acar ketimun. Jadi kita itu seperti seorang yang sudah tidak lagi manusia lama, tetapi menjadi manusia baru. Kita akhirnya hidup dalam hidup yang baru, begitu. Itu artinya baptisan, ya gitu loh teman-teman ya. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian kita juga hidup dalam hidup yang baru. Jadi teman-teman, kata baptizo ini menarik ya. Jadi baptizo itu ketika kita dibaptizo bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan dan kita hidup di dalam Kristus. Nah, itu menarik ya. Jadi ini adalah arti dari baptisan, sebagaimana kata atau Nikander ketika dia menuliskan cara membuat ketimun. Menurut saya ini arti yang menarik, dan ini arti yang seringkali mind blowing. Nah, banyak orang Kristen ketika dibaptis seringkali cuma menjadikannya seremonial. Tidak terjadi perubahan. Well, itu bukan baptisan yang sesungguhnya. Seorang yang mengalami baptisan sesungguhnya seharusnya paham betul bahwa dia akan dikuburkan bersama dengan Yesus dan dia akan dibangkitkan dalam hidup yang baru, sehingga hidupnya itu tidak jadi manusia lama tapi menjadi manusia baru. Tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup melayani dosa, tetapi hidup melayani Tuhan. Itulah arti sesungguhnya dari seorang yang dibaptis. Semoga tulisan dari Nikander ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan anyway, thank you untuk Nelly Fante yang sudah jadi berkat, dan tentu saja thank you untuk semua teman-teman yang sudah jadi berkat ya. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah mendukung pelayanan ini. Sekali lagi, tidak mudah, tetapi I believe bahwa Tuhan yang boleh membawa kita sampai di sini, dan teman-teman udah jadi berkat buat saya. Teman-teman udah jadi berkat juga mendukung untuk video ini boleh disebarluaskan kepada banyak orang dan direkomendasikan oleh YouTube dengan like, share, dan komen yang teman-teman lakukan. Kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman, tentu saja di konten yang berkualitas, dan saya berencana besok untuk live di TikTok jam 8 malam paling cepat, karena saya masih ada pelayanan KKR di sore hari. Jadi jam 8 malam kira-kira mungkin baru saya bisa live di TikTok. Saya berharap teman-teman bisa bergabung bersama-sama di sana. So, kita ketemu lagi di konten berikutnya, konten yang berkualitas, bukan konten yang ngawur-ngawur. Bukan konten yang makin kesini dan makin kesana. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you teman-teman semua.